Menjadi seorang pembela ulama, menjadi seorang pembela negara NKRI bukanlah suatu hambatan bagi nasionalis. Kenapa? Membela NKRI merupakan suatu bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang, mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka, bahkan keluarga yang mereka cintai. Oleh karena itu, patut untuk kita menghargai dengan cara menghormati dan mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. Teman-teman sekalian, 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Sampai saat ini Indonesia terus dirongrong oleh kelompok-kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan tentunya mengancam kedaulatan NKRI. Sampai saat ini terdapat berbagai kelompok yang ingin mengubah Pancasila. Salah satunya adalah HTI. Namun kelompok ini telah dibubarkan pada tahun 2014 oleh pemerintah. Namun tidak sampai di situ. Kelompok ini tidak kehilangan akal untuk mengganti Pancasila. Mereka mengubah nama, mengubah wajah, tetapi tidak mengubah pergerakan untuk mengganti Pancasila. Dan sampai saat ini yang sedang diamati oleh para kelompok nasionalis adalah Khilafatul Muslimin. Dan kelompok ini berpusat di Lampung. Dan di Indonesia terdapat berbagai kota yang menjadi pusat pergerakannya, termasuk di Jawa, Jakarta, dan Lampung itu sendiri. Teman-temanku sekalian, kelompok ini perlu diwaspadai karena mereka menggunakan baiat, sistem baiat. Mereka tidak menggunakan musyawarah karena musyawarah dianggap telah gagal untuk mencapai cita-cita mereka, yakni ingin menegakkan sistem pemerintahan Islam yang murni dengan dalih bahwa siapa yang menggunakan sistem pemerintahan Islam maka dia akan berjaya, dia akan damai. Namun faktanya bahwa sistem pemerintahan Islam itu tidak pernah secara eksplisit, secara rinci diatur dalam hadis maupun Al-Quran, hanya prinsip-prinsipnya saja. Begitupun dengan sistem pemerintahan yang telah dilakukan oleh Indonesia saat ini, yakni demokrasi. Yang terdapat dalam Al-Quran adalah prinsip-prinsipnya saja, yakni tentang musyawarah dan demokrasi. Antara demokrasi dan khilafah itu masing-masing memiliki dalih, memiliki usul dalam Al-Quran yang kemudian diterjemahkan oleh manusia yang sampai saat ini menjadi sistem pemerintahan negara-negara di dunia, baik negara Islam, negara yang mayoritas Islam, dan negara non-Islam. Semua itu merupakan interpretasi dari Al-Quran, hadis, dan lainnya. Adapun kekurangan-kekurangan yang telah terjadi itu merupakan suatu hal yang wajar dan wajib bagi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Lagian di Indonesia ini tidak sama sekali bertentangan dengan apa yang telah diperjuangkan, apa yang telah menjadi prinsip dalam Islam, yakni tentang kesatuan dan persatuan umat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada saat ingin membangun Mekah. Di dalamnya terdapat Nasrani, terdapat Yahudi, lebih-lebih Islam. Pada saat itu juga terdapat berbagai suku, di antaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj yang berdampingan hidup dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, gerakan yang saat ini diperjuangkan oleh umat Islam, sebagian umat Islam yang mengatasnamakan khilafah, yang kemudian digerakkan dengan sebutan Khilafatul Muslimin, itu merupakan suatu kecerobohan bagi umat Islam karena menganggap bahwa sistem demokrasi yang saat ini digunakan di Indonesia merupakan sesuatu yang murtad, sesuatu yang kafir. Oleh karena itu, wajib untuk ditolak. Tetapi bagi teman-temanku yang mencintai negara ini, yang menghargai para pahlawan, yang menghargai para pejuang Islam, yang menghafal ratusan ribu hadis sebagai pengonfirmasi atau yang melegitimasi ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila, wajib kita hormati sebagai bentuk solidaritas kita sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam persatuan. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.